Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianovi Anggraini, asal Sidoarjo, NIM D73219048, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan Good Design Product pada mata kuliah Desain Produk dan Pemasaran Lembaga Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Soleh, SPDI, MPD. Keunggulan menjadi mahasiswa manajemen pendidikan Islam adalah kita mendapatkan ilmu untuk berpikir secara taktis dan kritis untuk menyelesaikan masalah dalam dunia pendidikan, sehingga kegiatan belajar mengajar akan lebih tertata karena manajemen pendidikan sudah tertata dengan baik. Desain produk memiliki peran sebagai alat manajemen yang digunakan untuk menerjemahkan hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual untuk menghasilkan keuntungan. Desain produk adalah nilai yang terkandung dalam suatu produk dan berupa penampilan produk yang bagus, yang memiliki khas dan menarik, serta dapat menjadi pembeda dengan produk yang dimiliki pesaing. Desain produk merupakan rancangan yang hendak dibuat atau diterima dan dapat memberi kepuasan konsumen sasaran serta tidak mudah ditiru oleh kompetitor. Prinsip-prinsip good design product. Yang pertama, good design is innovative, yang artinya desain yang baik adalah inovatif, yaitu mempunyai pemikiran baru. Dalam perkembangan zaman dan perubahan dalam tren desain per tahunnya, maka desain yang baik akan terus diperbaiki secara inovatif menyesuaikan dengan keadaan zaman. Contohnya, dalam lembaga pendidikan Islam, yaitu seorang guru memiliki metode pembelajaran yang baru untuk membuat peserta didik tertarik. Dan dalam masa pandemi saat ini, bisa menggunakan aplikasi yang sudah tren pada saat ini, yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, atau Google Classroom, dan lain sebagainya. Yang kedua, good design makes a product useful. Artinya, desain yang baik adalah desain yang mampu membuat sebuah produk menjadi berguna. Dan desain yang baik haruslah memiliki manfaat, seperti dalam lembaga pendidikan Islam dengan menggunakan metode pembelajaran melalui YouTube, yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai materi agar aplikasi YouTube dapat bermanfaat dalam bahan pembelajaran. Yang ketiga, good design is aesthetic. Desain yang baik pastinya harus terlihat indah. Di samping fungsionalitas, estetika sangat penting pada desain karena mampu mempengaruhi kualitas hidup dan kebahagiaan pengguna. Contohnya, dalam lembaga pendidikan adalah bentuk branding lulusan kepada masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu good design makes a product understandable, yaitu desain yang baik membuat sebuah produk dapat dipahami, simpel dan mudah. Dalam lembaga pendidikan, contohnya seperti memberikan fasilitas secara mudah, seperti pada saat pandemi membuat link pendaftaran secara online. Yang kelima, good design is unobtrusive. Desain yang baik itu rendah hati. Artinya, produk desain haruslah hanya hadir sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan, bukan yang berfungsi atau yang berguna sebagai pajangan. Seperti halnya dalam dunia pendidikan, seperti contoh good design is innovative yang menggunakan aplikasi seperti Google Classroom atau Meet, dan hal tersebut adalah sebagai bahan kebutuhan untuk pembelajaran saat pandemi. Yang keenam, good design is honest. Desain yang baik adalah desain yang jujur. Saat membuat karya desain, tentunya Anda harus siap bersikap jujur, tidak melakukan plagiarisme dan menipu konsumen dengan janji-janji palsu. Seperti dalam lembaga pendidikan, fasilitas yang dijanjikan harus terpenuhi oleh peserta didik karena itu sebagai bentuk menunjang mutu pendidikan. Yang ketujuh, good design is long lasting. Desain yang baik memiliki nilai berjangka panjang. Dengan demikian, sebuah desain tidak langsung pudar dan kehilangan nilai serta kualitasnya hanya karena bergantinya tren dan tahun. Seperti dalam lembaga pendidikan adalah pelajaran budaya dan bahasa Jawa yang sekarang jarang diajarkan ke peserta didik. Yang kedelapan, good design is struck down to the last detail. Artinya desain yang baik adalah desain yang memperhatikan detail. Sebuah desain haruslah dipikirkan secara matang dengan penuh perencanaan yang mendetail sehingga tidak asal jadi.
dalam dunia pendidikan, seperti rencana pembelajaran yang sudah dibuat untuk kelangsungan belajar. Yang kesembilan, good design is environmentally friendly. Desain yang baik adalah desain yang ramah lingkungan dan memiliki kontribusi dalam pelestarian alam. Oleh karena itulah, penggunaan bahan alam menjadi tren terbaru dalam ranah desain, seperti di lembaga pendidikan, yaitu menanamkan cinta alam. Yang terakhir, yaitu good design is as little design as possible, yang artinya desain yang baik adalah desain yang dibuat seminimal mungkin, less but better. Sebuah desain yang baik perlu berkonsentrasi pada aspek terpenting dan mengabaikan hal lainnya yang tidak perlu, sama seperti teknik kultur KonMari yang murni, minimalis, dan sederhana. Selanjutnya yakni indikator produk unggulan. Indikator produk unggulan yang pertama yaitu performance atau kinerja, yakni hubungan dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk. Jika membahas dalam aspek pendidikan, kinerja baik tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan harus memiliki kinerja yang bersinergi untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan konsumen. Yang kedua, yakni durability atau daya tahan, yang berarti sejauh mana kemampuan produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk, maka semakin besar pula daya tahan produk. Yang ketiga, conformance to specification, yaitu kesesuaian dengan spesifikasi. Dari sini dapat dilihat sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen pendidikan seperti program-program yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Yang keempat, features atau fitur adalah karakteristik produk yang dirancang untuk menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen terhadap produk. Poin plus yang didapat oleh peserta didik tidak hanya dalam pemahaman secara akademis, melainkan kemampuan diri yang dikembangkan oleh ekstrakurikuler. Yang kelima, estetik atau estetika, berhubungan dengan bagaimana peserta didik mampu menerima dan menerapkan nilai-nilai estetika yang dilakukan oleh pemangku pendidikan di lembaga tersebut. Yang keenam, perceived quality atau kesan kualitas, merupakan hasil dari penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung, karena dapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan informasi atas lembaga pendidikan yang bersangkutan. Jadi, persepsi konsumen terhadap lembaga pendidikan terdapat pada kualitas sekolah, program pembelajaran, hasil lulusan, dan prestasi akademik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.